Bapak Ibu segenap pengurus, staf, guru dan karyawan Sekolah Abdi Wacana, selamat bertemu kembali dalam kebaktian hari Jumat. Saya berharap kasih setia Tuhan senantiasa Bapak Ibu rasakan dalam setiap langkah dan karya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersiapkan hati untuk memasuki kebaktian. Kita mengambil saat teduh sejenak. Saudara-saudara, kita ada di Minggu Advent ketiga, memasuki Minggu Advent keempat, dan mari kita bersama-sama mengawali kebaktian kita dengan satu pujian. Ya Yesus, Dikau kurindukan. Ya Yesus, Dikau kurindukan, lipurkanlah batinku, seluruh hatiku terbuka menyambut kedatanganmu. Bahagia terang sorgawi, Engkau harapan dunia. Terbitlah surya Maha Kasih, dan jiwaku terangilah. Hatiku biar Kau jadikan palunganmu yang mulia, dan dalam aku Kau cerminkan terang sorgawi yang bakal, sebab dengan kehadiranmu keluhan batinku lenyap. Kiranya lahir dalam aku, dan tinggallah serta tetap. Puaskanlah ya Juru Selamat seluruh kerinduanku, dengan rendah, jernih dan taat hatiku siap bagimu. Hendak padamu ku abdikan perananku di dunia. Cemas dan duka Kau singkirkan, ya Yesus, mari masuklah.
Saudara-saudara, mari kita berdoa. Bapa, sumber segala rahmat dan cinta kasih, kami segenap pengurus, staf, guru, dan karyawan Sekolah Abdi Wacana datang di hadapan-Mu. Kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu, untuk segala sesuatu yang Kau anugerahkan sehingga kami mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab pelayanan kami. Saat ini kami datang di hadapan-Mu untuk mendengar sapa sabda-Mu. Tuhan, bersabdalah, tolonglah kami agar dalam kuasa Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan untuk memahami dan menangkap pesan dari firman-Mu. Tolonglah hamba-Mu yang penuh kelemahan dan keterbatasan, yang Kau panggil untuk menyampaikan pesan dari firman-Mu. Biarlah kami semua dalam pertolongan dan kuasa Roh Kudus dapat memahami lalu memberlakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat dunia yang kami sambut kehadirannya, kelahirannya, di dalam kuasa dan cinta kasih-Nya kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagian Alkitab yang akan menjadi dasar pemberitaan firman hari ini terambil dari Injil Lukas pasal 1 ayat 26 hingga ayat 38. Lukas pasal 1 ayat 26 hingga ayat 38 yang demikian bunyinya. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan. Maranatha. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, masa-masa ini bagi kita orang Kristen disebut masa Advent. Advent adalah satu kata yang berasal dari kata Adventus, bahasa Latin yang artinya kedatangan. Siapa yang datang? Yang datang adalah Sang Juru Selamat. Oleh karena ada yang datang, maka kita menantikan kedatangannya, baik kelahirannya maupun kedatangannya kedua kali. Saudara, itulah sebabnya masa Advent sering kali dimaknai sebagai masa penantian. Penantian dalam pengharapan.
Saudara-saudara, menanti bukan sesuatu yang mudah. Menanti kadang-kadang sangat menjemukan, bahkan sangat menjengkelkan. Dan itu sebabnya orang sering tidak suka menanti. Sukanya langsung, instan, dan terjadi. Saudara-saudaraku, kisah hari ini mengungkapkan kepada kita tentang dua sosok wanita. Yang satu adalah wanita muda perawan yang bernama Maria, yang baru saja tadi kita dengar didatangi oleh malaikat untuk disampaikan kepadanya berita bahwa dia akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki yang dinamai kemudian Yesus. Dan dialah yang akan disebut sebagai anak Allah yang maha tinggi. Dan malaikat juga membawa pesan tentang seorang wanita yang sudah tua, yang namanya Elisabeth. Dia seorang yang menantikan Tuhan menganugerahkan kepadanya seorang anak, tetapi sangat lama sampai masa tuanya dia tidak juga mengandung. Dan malaikat membawa berita kepada Maria bahwa Elisabeth sanakmu itu sudah mengandung dan ini adalah bulan yang ke-6 bagi dia. Saudara-saudara, yang satu ada di dalam penantian dan apa yang dinantikannya sudah akan menjadi kenyataan. Yang satu, Maria, sedang dibawa masuk ke dalam sebuah penantian yang Maria sendiri tidak tahu akan seperti apa itu. Tetapi mari kita mencoba untuk melihat dan merasakan bagaimana Maria menyambut berita yang saya rasa kalau itu disampaikan kepada ibu-ibu atau saudara-saudaraku, guru atau karyawan yang masih perawan, lalu kemudian akan hamil, tentu sangat mencengangkan. Dan pertanyaannya mungkin sama seperti Maria. Bagaimana mungkin aku hamil karena aku belum bersuami? Saudara, jangan bicara tentang kehamilan di luar pernikahan, sekalipun itu banyak terjadi. Tetapi Maria adalah sosok yang saleh. Maria adalah sosok yang sangat menjaga kekudusannya di dalam kehidupannya. Dan sangat wajar ketika dia bertanya, bagaimana mungkin hal itu terjadi karena aku belum bersuami. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, malaikat menjelaskan bahwa Roh Allah, Roh Kudus akan turun atasmu dan engkau akan mengandung, akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Dan dia akan disebut sebagai anak Allah yang maha tinggi. Saudara-saudaraku, betapapun berita ini buat seorang gadis seperti Maria tentu bukan sesuatu yang ringan. Apa kata dunia ketika melihat bahwa seorang perawan yang belum bersuami mengandung? Tentu akan ada pikiran-pikiran negatif yang muncul dalam benak begitu banyak orang yang akan menuduh Maria sebagai sosok yang melakukan sesuatu yang tidak semestinya, yang tidak senonoh, yang bukan memuliakan Tuhan tetapi justru menistakan kemuliaan Tuhan. Namun karena ini adalah pesan sorgawi, maka respons Maria sungguh indah untuk bersama-sama kita cermati dan kita teladani. Apa yang menjadi respons Maria? Maria berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat ke dalam diri kita. Mari kita melihat panggilan kita di sekolah Abdi Wacana. Panggilan Maria adalah panggilan yang tidak pernah terbayangkan di dalam kehidupannya untuk menjadi alat di tangan Allah, mengandung seorang anak yang tidak dilahirkan oleh karena benih laki-laki, tetapi oleh karena Roh Kudus. Mungkin kita akan mengatakan bahwa ya, Maria mesti bersukacita, tetapi kita harus
mencoba untuk menyelami betapa beratnya sesungguhnya beban dan tanggung jawab Maria ketika dia sebagai seorang perawan harus mengandung. Saudara-saudaraku, tetapi beban itu bagi Maria tidak dianggap sebagai sesuatu yang memberatkan hidupnya. Dia terima beban dan tanggung jawab itu dengan satu sikap, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Seorang hamba yang menyediakan dirinya dipakai menjadi alat di tangan tuannya, yaitu Allah, untuk melakukan karya Allah, untuk menggenapkan rencana Allah. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Maria masuk ke dalam sebuah penantian yang tidak ringan, tetapi itu dia jalani dengan penyerahan diri, tentu juga dengan bersukacita, karena dia sudah menyerahkan dirinya dan menempatkan dirinya sebagai hamba yang mau melakukan apa yang tuannya atau Allahnya bahkan menghendakinya. Saudara-saudaraku, panggilan kita sebagai pengurus, mungkin pembina, pengawas, staf, guru, karyawan di Yayasan Abdi Wacana, di Sekolah Abdi Wacana, mungkin kita pandang sebagai bukan sesuatu yang ringan. Bebannya berat, apalagi sekarang harus secara virtual mengajar, tidak bisa bertatap muka. Ada beban-beban tambahan yang harus kita pikul di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita. Tetapi mari kita teladani Maria yang menerima panggilan itu bukan sebagai beban yang berat, tetapi dijalani dengan penuh kesukacitaan dalam ketaatan dan kesetiaan. Aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di masa-masa menanti, kita tidak tahu sampai kapan Tuhan memberikan kepada kita kehidupan ini. Tetapi satu hal yang Maria teladankan di dalam kehidupan kita, dan kita mendengar apa yang sudah diungkapkan melalui mulutnya, merespons panggilan yang Tuhan letakkan pada dirinya. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Mari kita seperti Maria, menjalani panggilan ini dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Juga seperti Elisabet yang menantikan dengan setia apa yang akan Tuhan lakukan atas dirinya. Dan akhirnya dia juga menerima sukacita yang luar biasa. Dia mengandung Yohanes Pembaptis. Dan di masa tuanya, dia dimampukan untuk mengalami kehamilan dan kemudian melahirkan Yohanes Pembaptis. Saudara-saudara, Tuhan telah memakai dua sosok, Elisabet dan Maria, untuk menjadi alat di tangannya menghadirkan damai sejahtera, untuk menghadirkan keselamatan di tengah kehidupan ini. Kita pun dipanggil untuk menghadirkan hal yang sama, menghadirkan terangnya dunia bagi anak-anak kita, menghadirkan kepandaian, menghadirkan nilai-nilai yang bisa dijalani dengan baik oleh anak-anak kita, oleh naradidik kita, sehingga mereka dimampukan untuk memuliakan Tuhan. Yang penting bagi kita adalah keteladanan kita di dalam menjalani kehidupan ini. Keteladanan akan ketaatan kita kepada Tuhan dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya, Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Amin. Saudara-saudaraku, mari kita merespon firman Tuhan dengan menyediakan diri kita, mempersilahkan Tuhan untuk membuat kita indah di tangan-Nya, dan kita akan menjalaninya dalam ketaatan dan kesetiaan. Jadikan aku indah. Datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu.
segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Taat dan setia kepadamu, Tuhan. Taat dan setia kepadamu, Tuhan. Saudara-saudaraku, mari kita menyatu hati dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur karena kasih setia-Mu terus Engkau nyatakan dalam kehidupan kami, secara khusus dalam kehidupan dan karya anak-anak-Mu yang ada di Sekolah Abdi Wacana. Tuhan, kami mau memohon terus kekuatan dari Engkau, agar setiap organ yayasan, agar setiap staf, guru, dan karyawan Engkau mampukan untuk melayani dengan ketulusan dalam masa kami menantikan kedatangan-Mu ini. Kami Engkau berikan ketaatan dan kesetiaan, sehingga dimampukan untuk melakukan tugas dan tanggung jawab kami dengan kesungguhan, dan itu menjadi persembahan kami bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan, perlengkapi kami dengan hikmat-Mu, perlengkapi kami dengan segala sesuatu, agar kami dapat mengemban tugas, panggilan, dan tanggung jawab kami dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana Maria yang berkata,
Aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Dan biarlah apa yang terjadi dalam hidup kami adalah apa yang kami nyatakan karena ketaatan dan kesetiaan kami kepada Tuhan. Kami memberikan hidup kami untuk Engkau jadikan indah di tangan-Mu. Dan keindahan itu hanya akan terjadi ketika kami taat dan setia. Tuhan, berikan kami kesehatan, secara khusus di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Lindungilah kami, jauhkanlah kami dari terpapar COVID-19 sehingga kami boleh berkarya dengan baik. Dan lebih dari itu, kami boleh menjaga dan memelihara kehidupan ini, melindungi diri kami sendiri dan orang lain dalam ketaatan kami terhadap protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Tuhan, kami berdoa untuk yayasan Sekolah Abdi Wacana ini. Kiranya Engkau terus mengiring perjalanannya di dalam memberikan diri dan mengabdi kepada bangsa dan negara ini, mengabdi untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, sediakan murid-murid untuk sekolah ini, dan Tuhan sediakan guru-guru yang memang sungguh-sungguh melayani dengan hati, dengan sepenuh jiwa, sehingga apa yang menjadi visi dan misi sekolah ini akan boleh terwujud nyata di dalam kehidupan ini. Tuhan, inilah doa kami. Kami menyerahkan juga kehidupan keluarga setiap kami untuk terus Engkau pelihara dengan sempurna dalam kasih setia Tuhan. Kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami Indonesia yang kami cintai. Tuhan, pergumulan-pergumulan bangsa ini kiranya terus Engkau iring, dan tangan-Mu sendiri akan melepaskan bangsa ini dari setiap hal yang tidak baik dan akan membawa bangsa ini ke dalam kebaikan. Tuhan memberkati pemerintahan, Tuhan memberkati setiap instansi dan institusi yang ada untuk Tuhan pakai menjadi alat di tangan Tuhan menghadirkan damai sejahtera, kerukunan, persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia yang kami cintai ini. Terima kasih Bapa di sorga. Di dalam tangan-Mu kami letakkan seluruh pengharapan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, biarlah kita terus melanjutkan tugas dan karya kita dimanapun kita berada, secara khusus di Sekolah Abdi Wacana, di dalam berkat Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Kasih Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, teruslah berkarya dalam cinta kasih Tuhan, dalam ketaatan dan kesetiaan. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Salam.